Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kak Abil, kantor pengajar fisika Bimbel Salemba Group. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTBK terkait dengan materi kinematika. Jadi untuk soal ini terkait dengan materi kinematika. Materi kinematika dipelajari di kelas 10 SMA. Matematika kelas 10 SMA. Ya baik, saya bacakan dulu soalnya. Jika kecepatan gerak sebuah benda digambarkan oleh grafik berikut. Nah, perhatikan di sini ini adalah grafik kecepatan. Jadi yang diketahui di soal adalah grafik kecepatan sebagai fungsi apa? Sebagai fungsi waktu. Kecepatan sebagai fungsi waktu. Oke, kita lanjut. Maka harga kecepatan rata-rata, berarti yang ditanya apa? Harga kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu simbolnya apa? Kecepatan rata-rata itu simbolnya V rata-rata. Oke. Kata dia setelah bergerak selama 20 sekon. Nah, selama 20 sekon ini apa? Selama 20 sekon ini menunjukkan selang waktu atau delta T, selang waktu. Nah, jadi perhatikan di sini, ini adalah grafik kecepatan sebagai fungsi waktu dengan selang waktunya 20 sekon. Selang waktunya 20 sekon. Oke. Nah, yang ditanya harga kecepatan rata-rata, sehingga kita jawab. Nah, di sini teman-teman harus tahu terlebih dahulu rumus kecepatan rata-rata. Oke, jadi kecepatan rata-rata itu dirumuskan oleh perpindahan dibagi selang waktu ya, perpindahan total dibagi selang waktu, atau dalam bentuk simbol kecepatan rata-rata itu V rata-rata sama dengan perpindahan total itu berarti delta X ya, selang waktu berarti delta T. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal menggunakan rumus V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang diketahui di soal adalah selang waktu. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada adalah perpindahan total. Sehingga kita harus mencari besar perpindahan total dari soal grafik berikut. Oke. Bagaimana cara menentukan perpindahan dalam soal grafik? Caranya tinggal menggunakan konsep luas daerah di bawah kurva ya, karena kan teman-teman harus tahu kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi selang waktu. Oke, sehingga dari rumus ini kita dapatkan perpindahan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatan dikali waktu ini dalam rumus aslinya ya, dalam rumus aslinya. Untuk soal grafik artinya apa? Kecepatan kali waktu itu artinya apa? Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa X atau perpindahan itu bisa kita dapatkan melalui luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva. Nah, berarti kita tinggal menentukan kurvanya sekarang. Nah, di sini perhatikan karena dia ada dua kurva, berarti kita pisah antara kurva pertama dengan kurva kedua. Kurva pertama itu bentuknya adalah segitiga. Kita kasih simbol 1, di mana 1 ini untuk bentuk atau bangun segitiga. Kurvanya berbentuk segitiga. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kedua. Kurva trapesium bentuknya, kurva trapesium yaitu bangun kedua, kita kasih indeks kedua. Nah, luas daerah di bawah kurva artinya apa? Luas daerah di bawah kurva berarti luas bangunnya. Karena bangun yang pertama ini bangun segitiga, berarti menggunakan luas segitiga. Bangun yang kedua karena bentuknya trapesium, berarti menggunakan rumus luas trapesium. Oke, sehingga delta X di sini menggunakan luas daerah di bawah kurva, sehingga delta X itu sama dengan luas bangun yang pertama
ditambah kita jumlahkan dengan luas bangun yang kedua. Tapi di sini perhatikan, di sini karena bangun yang pertama itu berada di atas sumbu Y atau di sumbu Y positif, sedangkan bangun yang kedua berada di sumbu Y negatif, sehingga luas daerah yang kedua itu kita kasih tanda minus di sini. Karena kalau perpindahan arah sangat menentukan. Oke. Karena perpindahan kecepatan itu besaran vektor sehingga arah mempengaruhi. Sehingga di sini luas bangun yang pertama ditambah minus karena luas bangun yang kedua itu bertanda negatif. Oke, sehingga besar perpindahan adalah luas bangun yang pertama dikurangi dengan luas bangun yang kedua. Jadi kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, baik. Karena kita udah tahu konsepnya, kita tinggal menghitung luas bangun yang pertama dan luas bangun yang kedua. Luas bangun yang pertama itu karena dia bentuknya segitiga, berarti menggunakan luas segitiga. Perhatikan di sini, alasnya berapa panjangnya? 10, tingginya 12. Oke, sehingga luas bangun yang pertama adalah alas kali tinggi bagi 2 ya, karena segitiga, berarti 10 dikali 12 dibagi 2, karena kan kalau segitiga alas kali tinggi bagi 2, alasnya 10, tingginya 12. Oke, sehingga luas bangun yang pertama kita dapatkan 60 meter. Oke, sekarang luas yang daerah yang kedua. Luas daerah yang kedua ini karena bentuknya trapesium, berarti kita menggunakan rumus luas trapesium. Oke, jadi luas bangun yang kedua itu bisa kita tulis sebagai apa? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Oke, berarti kita cari jumlah sisi sejajar. Nah, sisi sejajarnya yang pertama itu panjangnya 10 ya. Dari 10 sampai 20 berarti panjangnya 20 kurang 10 jadi 10. Oke, sisi selanjutnya ini panjangnya adalah 5. Sedangkan tinggi trapesium ini adalah 6. Sehingga luasnya berapa? Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi, berarti 10 ditambah 5 ini dalam kurung dibagi 2, baru kita kali tingginya. Tingginya adalah 6. Oke, ini tinggal dihitung. 10 tambah 5 15. 6 bagi 2 3, berarti 15 kali 3 45 meter. 45 meter, sehingga besar perpindahan atau delta X sama dengan 60 meter dikurangi 45 meter, sehingga besar delta X adalah 15 meter. Oke, sehingga kecepatan rata-rata tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Jadi harga kecepatan rata-rata, harga kecepatan rata-rata setelah bergerak selama 20 sekon, setelah bergerak selama 20 sekon itu bisa kita tuliskan sebagai V rata-rata sama dengan delta X nya udah kita hitung 15 meter. Selang waktunya juga udah diketahui di soal, yaitu 20 sekon ya, 20 sekon, sehingga harga kecepatan rata-rata adalah 0,75 meter per sekon. Ini adalah harga kecepatan rata-rata. Sehingga dari sini kita dapatkan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Ya baik, sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.